Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu 5 Juni 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema penyalahgunaan kuasa Yesus. Suatu perubahan mempunyai dampak positif maupun negatif. Ketika pelayanan medis modern belum berkembang, pada umumnya masyarakat menggunakan jasa para dukun, tukang sihir, dan orang pintar untuk menyembuhkan keluarga yang sakit. Setelah ilmu kedokteran maju pesat, para dukun dan semacamnya kehilangan pekerjaannya. Namun perubahan itu tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat, karena prosesnya berjalan sangat lama sehingga para dukun mulai berkurang fungsinya. Anak-anak muda mulai menggeluti profesi suster, mantri, dan dokter. Pada zaman Perjanjian Baru ada banyak penyakit yang diyakini sebagai pengaruh negatif dari kuasa atau roh jahat, sehingga banyak orang yang bekerja sebagai pengusir setan atau roh jahat. Bahkan di dalam kitab Injil, Yesus pun kadang-kadang bertindak mengusir setan atau roh jahat. Paulus bahkan banyak orang Yahudi pun melakukannya. Contohnya ke-7 anak Skewa dalam bacaan kita. Di Efesus Paulus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Handuk yang pernah Paulus pakai saja jika diusapkan kepada orang sakit akan sembuh dan setan keluar dari dirinya. Agaknya penyembuhan yang dilakukan oleh Paulus atas nama Yesus Kristus itu mendapat perhatian dari anak-anak Skewa. Ketika di rumahnya ada pasien yang kerasukan roh jahat, mereka mengusirnya dengan berkata, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Tetapi roh jahat itu balik berkata, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Pasien itu marah besar dan melawan mereka sampai kalah, lalu kabur dalam keadaan telanjang. Akibatnya, pertama, banyak penyihir di Efesus meninggalkan pekerjaannya sebagai penyihir. Kedua, firman Tuhan semakin tersiar dan berkuasa. Kuasa Yesus atau Roh Kudus tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi terutama demi kepentingan pekabaran Injil dan gereja Tuhan. Doa malam ini, terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami melalui firman-Mu, agar kami jangan sekali-sekali memanfaatkan kuasa Roh Kudus untuk kepentingan pribadi. Amin.
Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.